Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel aku, Kartini Istanto. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini aku akan share lagi kegiatan aku. Nah, ini teman-teman, aku kebangun di jam 3 karena memang hari ini aku mau sahur ya, mau puasa sunnah. Nah, ini untuk sahurnya aku mau masak ubi aja ya teman-teman. Jadi ini aku ada ubi kuning dan juga aku kasih ubi ungu ya. Jadi ini nanti aku mau kukus dan juga aku mau kasih telur rebus ya. Jadi untuk sahurku hari ini aku cuman ubi sama bikin teh hangat aja. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat ya. Dan semoga segala urusan kalian selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk yang hari ini punya hajat-hajat, keinginan-keinginan, harapan-harapan, semoga dapat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ubinya sudah aku cuci bersih. Ini aku mau potong kecil-kecil aja ya. Jadi kalau makannya udah dipotong-potong ini itu lebih mudah ya. Nah, ini aku kukus sampai si ubinya itu empuk dan telurnya matang ya. Nah, ini untuk tehnya ini aku menggunakan teh hijau ya teman-teman. Jadi ini aku kasih air aja, air panas. Dan hari ini sahur aku cuma sendirian karena memang kalau udah puasa sunnah itu pasti yang rajin puasa sunnah itu biasanya ibu ya. Kalau suami, anak-anak itu tuh kayaknya jarang ya kalau untuk puasa sunnah. Jadi ya udah aku aja ya. Kenapa aku suka banget dengan puasa sunnah? Karena memang aku pengen tubuh aku itu dia bisa beristirahat ya teman-teman. Karena kan setiap hari kita makan dari pagi sampai malam. Jadi aku pengen di saat ada puasa-puasa sunnah gini aku ngejalaninnya jadi lebih enak, badan itu terasa enteng aja teman-teman. Nah, ini lanjut di sore harinya, ini udah di jam 4 ya teman-teman. Ini aku rencananya buat buka puasa aku itu cuma masak sayur bayam dan juga aku bikin puyung hai aja ya. Jadi tadi sebagian juga anak-anak tadi makan siangnya juga mereka tadi beli karena ini aku masaknya itu sore ya teman-teman. Jadi sekalian buat pas suami aku buat makan malam nanti. Nah, ini sayur bayamnya cuman aku kasih bumbu penyedap aja, garam dan juga sedikit gula ya. Udah kita masak sebentar aja, jangan terlalu layu si bayamnya. Ini tuh seger banget teman-teman sayur bayam ini ya teman-teman, dan juga pastinya tuh menyehatkan ya. Tapi kita masaknya jangan terlalu lama ya teman-teman, agar vitamin-vitamin pada sayur bayamnya itu nggak hilang ya. Nah, ini udah matiin aja kompornya ya teman-teman. Nah, lanjut ini aku mau bikin puyung hai. Jadi di sini untuk bahan-bahan puyung hainya aku ada kol yang udah aku iris halus-halus, dan ini juga aku pakai wortel yang aku iris memanjang ya teman-teman, dan juga ini aku ada daun bawang. Nah, lanjut aku juga menggunakan ayam filet yang udah aku potong kecil-kecil seperti ini, dan juga aku kasih 5 butir telur atau enggak 6 butir telur ya teman-teman. Nah, untuk tepungannya di sini aku pakai aja tepung serbaguna, tapi ini untuk tepung yang untuk gorengan ya teman-teman. Ini aku pakai 2 bungkus ya. Jadi aku memang sekalian mau bikin adonannya itu agak banyak, jadi bisa buat stok anak aku nanti buat bekal ke sekolah ya teman-teman. Karena puyung hai itu memang salah satu makanan kesukaan anak-anak dan juga pak suami ya, karena dia ada ayam, ada telur, ada sayur-sayuran, pokoknya dia komplit deh. Nah, ini untuk seasoningnya aku cuman kasih aja garam ya teman-teman. Jadi nggak usah kasih lagi bumbu penyedap ya, karena kan memang ini tepungnya itu sudah ada rasa bumbunya ya. Jadi aku tambahin aja sedikit garam. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini minyaknya udah aku panasin. Ini langsung aja aku mau goreng si puyung hainya. Nah, untuk puyung hainya ini aku goreng seperti ini aja ya teman-teman. Jadi aku nggak semuanya langsung aku goreng dalam satu teflon terus nanti aku potong-potong gitu, enggak ya.
Ini untuk menggoreng puyung hainya itu, apinya itu jangan terlalu besar ya teman-teman, tapi posisi apinya itu sedang aja ya, karena kalau terlalu besar nanti si ayamnya itu nggak mateng dalamnya ya, jadi apinya kecil aja. Nah ini alhamdulillah puyung hai aku udah mateng, dan ini ada yang terputus tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Nah ini lanjut aku mau angkat aja si puyung hainya. Untuk adonan yang aku bikin ini itu bisa membuat adonan puyung hainya itu jadi banyak ya teman-teman, makanya ini sebagiannya aku goreng dan sebagiannya lagi aku simpan di kulkas aja, jadi nanti kalau mau makan tinggal goreng. Nah lanjut untuk membuat saus puyung hainya, di sini aku ada bawang bombay dan juga ada bawang putih. Ini bawang bombaynya sudah aku potong-potong memanjang, dan juga ada bawang putihnya yang aku iris-iris seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita tumis sampai si bawang-bawangannya ini harum ya. Nah setelah warnanya sudah kecoklatan seperti ini aku mau tambahin aja sedikit air. Lanjut untuk sausnya, aku di sini menggunakan saus sambal. Aku juga menggunakan saus tomat ya teman-teman. Untuk seasoningnya di sini aku menggunakan bumbu penyedap. Aku juga menggunakan gula. Untuk gulanya aku kasih agak banyak ya teman-teman. Dan juga di sini aku menggunakan merica bubuk ya. Nah ini kita aduk-aduk aja hingga bahan-bahan saus ini tercampur merata dengan bumbu-bumbunya ya. Untuk pengentalnya di sini aku menggunakan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah aku larutkan dengan air ya. Nah jika sudah mengental dan sudah meletup-meletup, tandanya sausnya sudah matang ya. Nah ini alhamdulillah masakan aku untuk buat buka puasa sudah matang. Ada sayur bayam, ada puyung hai, dan juga ada saus puyung hainya. Nah lanjut teman-teman, sambil nunggu waktu azan maghrib, aku mau bersihin kamar aku dulu karena kamar aku tuh super duper berantakan banget. Ini aku tuh memang kalau habis sholat tuh pasti aja ya taruhnya di atas kasur. Nah ini teman-teman, jadi itu ceritanya. Aku selain punya warung ya teman-teman, aku tuh juga biasanya suka terima pesanan untuk nasi bok ya. Dan aku tuh memang alhamdulillah ya Allah, aku tuh sering juga terima pesanan-pesanan seperti itu ya. Cuman memang aku nggak pernah posting aja di YouTube. Nah ini ceritanya teman-teman, jadi tuh kan aku tuh pengen ngikut bazar-bazar ya, jadi kalau ada bazar-bazar di mana aku untuk jualan makanan aku ya, aku tuh pengen seperti itu ya teman-teman. Cuman kalau aku mau ikut bazar-bazar, maksudnya usaha UMKM gitu, aku tuh harus mengantongi izin usaha, atau aku juga ada label halal untuk makanan yang aku akan jual ya. Nah alhamdulillah kemarin aku udah ngajuin, syarat-syaratnya juga aku udah kasih, dan ya insya Allah aku tinggal menunggu hasilnya ya teman-teman. Dan ternyata teman-teman, untuk mendapatkan apa namanya, surat halal itu ya, itu ternyata agak rumit ya teman-teman. Walaupun ibaratnya kita beli ayam yang menurut kita itu halal, kita beli di pasar, tapi itu tidak boleh ya teman-teman. Ayamnya itu memang halal ya, tapi cara pemotongannya, cara sembelihnya itu yang bertanyakan ya. Kalau kita beli ayam di pasar itu kan cara penyembelihan mereka, cara pemotongan hewan ayamnya itu seperti apa ya. Jadi memang MUI ini benar-benar ketat ya teman-teman, seleksi banget untuk mereka mengeluarkan surat halalnya tidak produk yang akan kita jual nantinya ya. Jadi ya ketentuannya produk yang kita mau beli itu harus sesuai dengan yang mereka inginkan ya. Seperti misalnya kita beli ayam
ayamnya itu harus di supermarket yang memang sudah ketahuan cara penyembelihannya, cara pemotongan hewannya itu ya. Dan nanti teman-teman kalau semua itu sudah kita penuhi syarat-syaratnya seperti itu, dari bahan-bahannya harus ada logo halalnya, dan juga untuk dapur pun itu kita harus punya wastafel ya teman-teman. Jadi kalau kita cuci piring di kamar mandi itu juga nggak bisa ya, itu nanti akan membatalkan kita untuk mendapatkan surat halal ya dari MUI. Jadi memang benar-benar ketat banget ya teman-teman untuk bisa mendapatkan surat halal ini ya, karena semua bahan-bahan, semua alat-alat masak yang kita gunakan, dapur kita itu semua jadi penentu ya untuk kita bisa mendapatkan surat halal itu. Nah ini teman-teman, lanjut aja ke videonya. Ini aku mau semua nih, aku lagi beres-beresin aja. Ruang makan aku juga udah berantakan banget. Tapi memang aku tuh orangnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau siang aku tuh santai-santai, giliran udah sore aku baru gedebak-gedebuk buat bersih-bersih rumah, karena kan memang pas suami kan bentar lagi udah mau pulang. Jadi rumah itu harus rapi ya teman-teman. Jadi asal udah sore udah semangat buat bersih-bersih. Kalau siang waktunya santai-santai. Kadang aku udah capek karena kan memang harus antar jemput anak sekolah ya teman-teman. Jadi kalau udah santai di rumah, udah aku cuman kerjanya santai-santai aja, nonton TV, main handphone, jaga warung. Nah kalau udah sore baru aku tuh semangat banget buat bersih-bersih rumahnya. Ini aku mau buka paket yang aku beli dari TikTok Shop. Nah ini aku beli sabun bubuk gitu ya teman-teman. Jadi ini buat baju putih. Baju putih sekolah itu kan biasanya di ketiak, di leher itu hitam ya teman-teman. Kalau kita cuma cuci pakai sabun itu kayaknya nggak bisa ya, walaupun disikat ya. Jadi ini aku mencoba untuk beli produk ini yang menurut orang-orang yang sudah membelinya itu ini produknya bagus ya teman-teman. Ya mudah-mudahan ya aku nanti mau coba produknya itu. Nah ini lanjut, aku juga mau cuciin piring. Ini bekas makan anak aku sekolah. Seperti ini ya teman-teman, kegiatan ibu rumah tangga yang setiap harinya pekerjaannya itu berulang-ulang terus, yang gak ada selesai-selesainya ya teman-teman. Tapi ya kita tetap bersyukur ya teman-teman, kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk kita bisa menjaga rumah kita dengan baik, membersihkan rumah kita dengan baik, terus kita melayani anak-anak kita, suami kita dengan baik, dengan penuh cinta ya teman-teman. Insya Allah pekerjaan yang kita lakukan walaupun berulang-ulang itu insya Allah tidak terasa berat ya, tapi ringan dan juga kita happy ya teman-teman. Itulah fungsinya supaya kita ibu rumah tangga ini ya teman-teman tidak menjadi stres atau pekerjaan yang kita lakukan berulang-ulang, tapi kita bikin bahagia ya teman-teman. Insya Allah ini bisa menjadi ladang pahala untuk kita ke depannya. Nah ini juga aku mau isi dulu untuk si apa namanya kecap aku, karena kecap aku juga udah habis. Nah ini aku juga beli kecap ini murah teman-teman, ini merek nasional ya, aku beli di harga 7.000 aja, tapi ini nggak nyampe 1 kilo ya, jadi ini cuma setengah kilo aja. Nah ini juga perbumbuan aku juga sudah mulai habis teman-teman, aku belum belanja untuk bulanan ya. Nah ini lanjut, setelah aku bersih-bersih aku mau nyapu-nyapu dulu ini bagian tangga aku. Untuk bagian tangga aku ini aku memang menyapunya nggak setiap hari ya teman-teman. Jadi untuk bagian tangga aku sapu cuma seminggu 3 kali aja. Jadi untuk bawahnya baru aku sapu setiap harinya, karena kalau nggak disapu setiap hari ya ampun itu debu, pasir-pasir itu nggak tahu datangnya dari mana ya teman-teman. Setiap hari ada aja, walaupun kadang sehari 2 kali aku sapu.
Kalau pekerjaan rumah udah selesai itu enak ya teman-teman, jadi udah tinggal santainya aja. Gimana nih teman-teman yang lagi hari ini lagi merintis usaha, apa memang usahanya sudah jalan, sudah sukses? Semoga yang usahanya sudah jalan, sudah maju dan berkembang, semoga rezekinya bisa nular ke aku ya. Karena juga sekarang aku lagi merintis usaha makanan teman-teman. Aku minta doanya ya teman-teman, semoga usaha yang saat ini aku lagi pengen jalanin yaitu usaha di bidang makanan, semoga bisa maju dan berkembang ya. Dan semoga juga apa yang aku jual itu juga bisa menjadi ladang sedekah ya untuk aku ya teman-teman. Karena dari usaha warungan aku ini aja teman-teman, insya Allah setiap bulannya itu aku pasti ada menyisihkan rezekinya 2,5% untuk aku berbagi ya. Dan alhamdulillah teman-teman, Allah juga sudah membuka jalan aku ya teman-teman, untuk aku bisa mengembangkan usaha jualan makanan aku ya. Nah memang teman-teman, kalau untuk di bazar-bazar itu yang aku ajuin itu, aku menjual stik ayam, bistik ayam dan nasi puyung haya di harga dari 20.000 aja ya teman-teman. Kalian sudah bisa menikmati stik, bistik dan juga nasi puyung hai. Nah untuk makanan itu teman-teman, Masya Allah, Alhamdulillah ya teman-teman, banyak yang bilang itu enak teman-teman. Dan makanya aku berani untuk aku bisa jual dan aku ajuin ya teman-teman, untuk nanti jualan di bazar-bazar seperti itu ya. Ini padahal udah sore ya teman-teman, tapi kayak di luar itu masih terang banget ya. Gimana nih di daerah kalian? Apa sudah mulai musim panas? Sekarang memang sedang musim panas ya teman-teman, tapi kita tetap harus bersyukur ya. Walaupun musim panas, musim hujan, itu kita tetap syukurin. Nah untuk teman-teman yang hari ini sedang berjuang dengan usahanya, semoga aku doain semoga teman-teman makin sukses, makin berkah usahanya. Dan juga teman-teman yang baru memulai usaha dari nol kayak aku gini, semoga tetap semangat ya. Intinya jangan pernah menyerah ya teman-teman. Kalau kita mau sukses, intinya kita harus tetap semangat, jangan pernah menyerah ya. Walaupun dagangan kita sepi, nggak ada pembelinya, kita tetap yakin aja sama Allah ya, bahwa rezeki itu udah Allah yang mengatur. Yang penting kita tetap berusaha, berdoa ya teman-teman, meminta kepada yang maha kaya ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini lanjut, aku ngepel-ngepel aja dulu lantainya teman-teman. Jadi untuk ngepel itu memang aku nggak setiap hari ya, jadi aku ngepel tuh seminggu di 3 kali aja ya. Nah ini juga ada si adik yang lagi asik banget untuk nonton TV. Untuk videoku kali ini teman-teman, aku ngerasa durasinya agak panjang ya. Tapi kalau aku mau edit-edit atau mau potong-potong sayang ya teman-teman videonya. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku posting aja video aku yang panjang ini. Tidak berasa teman-teman, videoku sudah mau selesai. Semoga videoku ini bisa bermanfaat, bisa menghibur dan menginspirasi ya. See you. Assalamualaikum.